Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan tugas 2 dari sistem operasi kami dengan tema CPU scheduling. Sebelumnya, untuk anggota kelompok kami adalah Novaita Via dengan NIM 121140019, Ken Anissa dengan NIM 121140188, dengan Sindikia Al-Ulia dengan NIM 121140095. Yang pertama, apa itu CPU scheduling? CPU scheduling sendiri adalah proses yang digunakan oleh sistem operasi untuk memutuskan proses atau tugas tertentu yang mana akan menggunakan CPU pada waktu tertentu. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas komputer, memungkinkan multiprogramming, mengoptimalkan resource utilization, memberikan user experience lebih baik, memaksimalkan penggunaan CPU, dan meminimalkan waktu respons dengan waktu tunggu proses. Untuk scheduling algorithm sendiri terbagi menjadi 4, yaitu first come first serve atau FCFS, shortest job first atau SJF, round robin atau RR, dan priority scheduling. Yang pertama adalah first come first serve atau FCFS. FCFS sendiri adalah algoritma dengan proses eksekusi berdasarkan urutan kedatangan atau arrival time tanpa preemption. Yang mana berarti proses pertama yang masuk akan dieksekusi terlebih dahulu hingga selesai sebelum proses berikutnya dijalankan. Berikut adalah ilustrasi proses penjadwalan dari FCFS sendiri, terlampir pada tabel sebagai berikut. Kemudian untuk perhitungannya, yang pertama adalah menghitung completion time-nya terlebih dahulu. Untuk completion time atau CT sendiri dihitung dengan menjumlahkan burst time atau BT dari setiap proses secara berurutan, dimulai dari arrival time terbesar sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung turnaround time atau TAT dengan rumus TAT sama dengan CT atau completion time dikurang dengan arrival time atau AT. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung waiting time atau WT dengan rumus WT sama dengan completion time atau CT dikurang arrival time atau AT dan dikurang dengan burst time atau BT. Selanjutnya dihitung rata-rata dari turnaround time dan waiting time tersebut dengan rumus jumlah turnaround time atau waiting time dibagi dengan total prosesnya. Adapun didapatkan rata-rata atau average dari turnaround time-nya pada angka 17,2 ms dan average dari waiting time-nya adalah 10,8 ms. Berikut ditampilkan Gantt chart untuk perhitungan FCFS sendiri. Untuk kelebihan dan kekurangan algoritma FCFS sendiri adalah algoritma ini sangat sederhana, mudah diimplementasikan, dan tidak ada starvation. Untuk kekurangannya, average waiting time-nya tinggi, rentan terhadap convoy effect, dan tidak optimal untuk sistem yang interaktif. Selanjutnya yaitu shortest job first atau SJF. SJF ini adalah algoritma penjabalan CPU yang mengeksekusi proses dengan burst time terpendek terlebih dahulu. Algoritma ini bertujuan untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata dan meningkatkan efisiensi sistem. Dan di sini ada dua jenis yaitu non-preemptive dan preemptive. Next. Berikut merupakan ilustrasi proses penjadwalan SJF terlampir pada tabel di bawah ini. Next. Yang pertama yaitu menghitung urutan eksekusi proses berdasarkan SJF, di mana pada proses yang pertama tiba itu P1 tiba di waktu 0, maka tidak ada proses lain, maka langsung dieksekusi. Lalu di waktu 10 itu proses yang telah tiba pada proses P2, P3, P4, dan P5. Proses P4 dieksekusi karena memiliki burst time terkecil dan dilanjut sampai proses di waktu 24. Next. Yang berikutnya itu menghitung completion time terlampir pada tabel di bawah ini. Next. Selanjutnya itu menghitung turnaround time dengan rumus TAT sama dengan CT min AT, dan menghitung waiting time dengan rumus WT sama dengan CT min AT min BT yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya itu menghitung rata-rata TAT dan WT dengan rumus jumlah TAT per total proses, dan untuk rata-rata WT dengan rumus jumlah WT per total proses dengan hasil 15,4 untuk rata-rata jumlah
TAT dan 9,0 untuk rata-rata WT. Selanjutnya untuk Gantt chart-nya bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan algoritma SGF sendiri, kelebihannya secara teoritis optimal untuk rata-rata waiting time, mengurangi konvoy efek yang terjadi pada FGFS. Lalu kekurangannya itu sulit mengetahui panjang CPU burst berikutnya dan prediksi tidak selalu akurat. Kemudian yaitu ada algoritma round robin, yaitu algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan prinsip time sharing. Setiap proses mendapatkan jatah waktu eksekusi yang disebut time quantum. Dan jika proses belum selesai dalam jangka waktu tersebut, proses akan ditunda dan dimasukkan kembali ke dalam antrian. Next. Nah, berikut ini adalah ilustrasi proses penjadwalan round robin dengan kuantum 3ms. Untuk menghitung completion time ini yaitu waktu saat suatu proses selesai dieksekusi sepenuhnya oleh CPU. Didapatkan completion time-nya sebagai berikut. Next. Kemudian menghitung turnaround time, itu TAT, yaitu dengan cara dengan cara CT dikurangi AT, lalu didapatkan turnaround time-nya sebagai berikut. Kemudian menghitung waiting time dengan cara turnaround time dikurang dengan burst time. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian menghitung rata-rata TAT dan WT, yaitu dengan cara menjumlahkan TAT, lalu kemudian dibagikan dengan total proses, maka didapatkan 19,6 ms untuk rata-rata TAT, lalu untuk rata-rata WT sendiri didapatkan hasil 13,2 ms. Kemudian berikut ada Gantt chart dari penjadwalan RR. Next. Kemudian kelebihan dan kekurangan algoritma RR, yaitu adil untuk semua proses, kemudian cocok untuk sistem interaktif dan time sharing. Untuk kekurangannya sendiri yaitu rata-rata waiting time lebih panjang dibandingkan SGF, kemudian performa sangat bergantung pada ukuran time quantum. Next. Kemudian itu ada algoritma priority scheduling, yaitu algoritma penjadwalan CPU yang memberikan prioritas pada setiap proses. Proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Jika ada beberapa proses dengan prioritas yang sama, maka dapat dieksekusi berdasarkan first come, first serve. Ya, kemudian itu ada jenis algoritma priority scheduling, yaitu ada yang non-preemptive dan ada yang preemptive. Next. Berikutnya ada ilustrasi proses penjadwalan priority scheduling. Next. Yang pertama itu mengurutkan berdasarkan arrival time dan prioritas. Prioritas scheduling non-preemptive, proses dengan prioritas tertinggi dieksekusi terlebih dahulu. Didapatkan hasil sebagai berikut dengan prioritasnya. Next. Kemudian mengeksekusi proses berdasarkan prioritas, kemudian menentukan completion time, didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu menghitung turnaround time, yaitu dengan rumus CT dikurangi dengan AT, didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu menghitung waiting time dengan rumus TAT dikurangi BT, didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian menghitung rata-rata TAT dan WT itu dengan menjumlahkan TAT kemudian dibagikan dengan total proses, didapatkan hasil 16,2 ms. Lalu untuk rata-rata WT sendiri itu dengan menjumlahkan WT lalu kemudian dibagikan dengan total proses, maka didapatkan hasil 9,8 ms. Yang berikut ini adalah Gantt chart dari simulasi perhitungannya. Next. Kemudian kelebihan dan kekurangan algoritmanya yaitu yang pertama memberikan fleksibilitas dalam menentukan kepentingan relatif proses, lalu proses penting dapat ditangani lebih cepat. Kekurangannya dapat menyebabkan starvation untuk proses prioritas rendah dan membutuhkan mekanisme tambahan seperti aging. Next. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu SGF non-preemptive memiliki performa terbaik dengan TAT 15,4 ms dan WT 9,2
ms diikuti dengan priority scheduling. FCFS sendiri kurang efisien dengan TAT 17,2 ms dan weighted 10,8 ms. Sementara round robin memiliki TAT tertinggi dengan 9,6 ms dan weighted 13,2 ms karena overheat context switching. Jika fokus pada efisiensi, SJF adalah pilihan terbaik, sedangkan round robin lebih cocok untuk sistem multitasking. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.